Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba membicarakan bagaimana hubungan ilmu pengetahuan dengan agama atau agama dengan ilmu pengetahuan. Kenapa persoalan ini perlu untuk dibahas? Ternyata sejak abad 15, 16 hingga saat ini antara agama dan ilmu pengetahuan selalu terjadi benturan atau konflik, khususnya di dunia barat. Tapi oleh karena saat ini yang getol mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah negara-negara barat, maka nuansa benturan antara agama dengan ilmu pengetahuan terasa sekali. Kendati pun dalam ajaran Islam, agama dan ilmu pengetahuan itu sesuatu yang tidak konflik dan harus saling mendukung. Nah, untuk melihat realitas ini perlu kita telusuri apa penyebab terjadinya konflik dan bagaimana idealnya untuk menghilangkan adanya konflik itu. Bila kita melihat kepada sejarah, dunia Islam itu memimpin sejak abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-14. Kita mendengar, kalau Anda mau membaca sejarah, bagaimana kejayaan Baghdad dan juga Andalusia di Spanyol. Ini dua daerah yang luar biasa kekuatannya di dalam mewarnai dunia ilmu pengetahuan di dalam kepemimpinan Islam. Tidak bisa dibantah, Barat sendiri mengakui hal ini. Justru dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh dunia Islam, dunia Barat ikut tercerahkan melalui kejayaan Islam di Andalusia. Mari kita melangkah kepada pembicaraan sejak kapan konflik itu muncul. Sesungguhnya konflik itu muncul sejak abad ke-15 dan sangat getol di abad 16 hingga saat ini. Kita ketahui catatan sejarah, kita telusuri bagaimana kehidupan Kopernikus dan Galileo di Eropa. Barangkali kalau Anda membaca buku-buku yang bersifat akademik, Kopernikus itu dan juga dikembangkan oleh Galileo setelah Galileo pulang dari Andalusia, itu ada satu teori yang memang teori yang dimunculkan oleh Kopernikus sangat bertentangan dengan pendapat-pendapat gereja yang sangat mendominasi pengetahuan di Eropa itu. Kopernikus itu menawarkan sebuah konsep atau gagasan berpikir yang luar biasa ilmiah, persisnya di tahun 1543 Masehi. Kopernikus itu punya teori, beliau menyampaikan suatu penemuan ilmiah tentang bumi yang berputar, bahwa matahari adalah pusat
orbit alam semesta dan bukan bumi sebagaimana diyakini orang-orang sebelum itu, khususnya pendapat dari Dewan Gereja. Penemuan ilmiah ini tentu saja bencana bagi bangsa Eropa. Nah, sesungguhnya sejak pendapat ini muncul, kehidupan Kopernikus dan juga Galileo yang mengembangkan pendapat ini, mereka mengakhiri hidup dengan sangat tragis. Nah, kenapa tragis? Karena pemerintahan dan dewan gereja saat itu di Eropa luar biasa keberatannya mendengar dan menerima pendapat Kopernikus dan Galileo ini, sehingga oleh dewan gereja dan juga pemerintah saat itu mengambil sikap kepada para ilmuwan. Sikap itu sikap bermusuhan. Bahkan kekuasaan ketika itu bicara bahwa pendapat-pendapat kendati pun ia bersifat ilmiah, akan tetapi asal bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah dibangun oleh pemerintah dewan gereja, siapa saja yang memberi pendapat yang berseberangan itu semua ditebas, dihabisi. Maka saat itu kita sangat tercengang melihat bagaimana terjadinya pengadilan, ya, kendati pun sebetulnya pada masa-masa sebelum itu juga sudah terjadi pengadilan, tapi yang paling dahsyat ketika itu muncul dalam awal-awal pembantaian itu luar biasa, ribuan banyaknya itu, ribuan orang. Hal ini bisa dilihat di dalam buku Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia Islam yang disusun oleh Profesor Dr. Raghib Ashirjani, ya, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Nah, tulisan dari Prof. Dr. Raghib Ashirjani. Ini jelas diurai beliau bahwa tidak kurang dari 10.000, ya, 10.000 orang dengan cara dibakar. Mereka hidup dikandangkan lalu dibakar. Kenapa? Karena mereka mengembangkan konsepsi ilmu yang berseberangan dengan prinsip pemerintah dan agama. Nah, dan juga setelah itu periode berikutnya digantung tidak kurang dari 6.870, dan ada yang disiksa walaupun tidak sampai mati tapi disiksa, tercatat dalam sejarah sampai 77.320. Ini yang dialami. Dan juga larangan-larangan terhadap buku-buku yang dikembangkan ilmuwan itu disita, dibakar, dihanguskan. Nah, kalau kita tarik kepada pertanyaan kapan terjadinya konflik antara agama dengan sains atau ilmu pengetahuan, sesungguhnya ini mulai di barat. Konflik antara agama dan sains itu mulai di barat. Kenapa? Sebab saat itu setelah terjadinya pembakaran, terjadinya penggantungan, terjadinya penganiayaan terhadap ilmuwan, maka sikap ilmuwan memilih untuk membuang agama. Mereka jauh lebih mencintai ilmu, karena memang saat itu sudah berkembang ilmu pengetahuan. Mereka sudah terbiasa dengan berpikir filosofis, sudah meninggalkan mitos dan hidup dengan logos. Nah, oleh karena itu mereka memilih untuk hidup dengan ilmu, tidak hidup dengan agama yang bertentangan dengan ilmu.
Nah, sesungguhnya sejak itulah muncul permusuhan antara agama dan ilmu, antara kelompok akademisi ilmuwan dengan agamawan. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa ilmu pengetahuan selalu dijajah oleh kekuasaan dan otoritas agama. Maka oleh karena itu mau memperjuangkan ilmu pengetahuan, agama harus dibuang. Maka saat itu mereka membuang kepercayaan agama. Agama mana saja pun mereka beranggapan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berpikir. Celakanya Islam mereka juga kategorikan dengan agama yang menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan. Kendati sesungguhnya Islam itu berbeda sikapnya dengan agama lain. Nah, inilah awal perpisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Di dalam istilah akademis, inilah kehidupan sekuler. Sekuler artinya adalah pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Perpisahan antara sains dengan agama. Inilah sekuler. Dan sekuler ini terus dikampanyekan, maka muncul sekularisasi, mensekulerkan, menjauhkan agama dari kajian-kajian ilmiah, bahkan muncul sikap sekularisme. Adanya keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologilah yang menjadi raja diraja dalam kehidupan ini, sementara agama menghambat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka lengkaplah semua, ya. Terjadilah konflik antara agama dan ilmu pengetahuan. Padahal bila kita telusuri agama Islam, mari kita baca sejarah Islam di abad ke-7, sejak Rasulullah SAW menjadi nabi, malah ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Alaq. Surah ilmu pengetahuan. Seperti yang pernah saya ceramahkan, kalau urusan sholat, puasa itu jauh-jauh setelah perjalanan kenabian Rasulullah SAW, itu abad tahun ke-10 ke atas sejak Rasul menjadi nabi. Nah, ini. Jadi ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah SAW adalah ayat anjuran pengembangan sains. Mari kita baca surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, analisalah, telitilah apa yang mau dibaca. Iqra bismi rabbik, baca teliti, tapi hunjamkan asma Allah di hatimu, besarkan Allah, hidupkan Allah di hatimu dalam berikra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang mau dibaca? Tentang ciptaan, tentang ciptaan Allah. Jangan baca tentang zat Allah, tapi pelajari alam ini, pelajari ciptaan Allah, pelajari manusia, pelajari lautan, pelajari tumbuhan, pelajari pegunungan. Nah, ini Iqra. Apa yang mau di-Iqra? Khalaqal insan min 'alaq. Manusia itu diciptakan dari alaq. Kajilah itu apa alaq. Bukankah ini dorongan agar umat
berilmu pengetahuan. Bukankah ini jawaban bahwa apa yang terjadi di Eropa itu dengan kehidupan sekularisme itu adalah kehidupan yang salah, kehidupan yang melenceng dari jiwa kemanusiaan. Ini adalah bantahan. Islam hadir meluruskan cara berpikir mereka yang gak benar. Islam muncul menegur umat bahwa siapa saja pun yang mempertentangkan agama dengan ilmu pengetahuan adalah keliru. Islam datang dengan mendorong akal supaya meneliti, membaca, meneliti tentang ciptaan Allah. Apa yang dekat saat itu kepada manusia? Diri mereka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Diri manusia itu supaya dipelajari dirinya bahwa dia diciptakan Allah dari al-'alaq. Nah, tentunya akan berkembang dari sana. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah tidak Anda pelajari bagaimana unta saya ciptakan? Apa rahasia unta? Allah banyak bersumpah, wasyams wal qamar, matahari, bintang, bulan. Kenapa Allah sampai bersumpah? Pelajari itu. Apa yang ada di situ? Dan dengan mempelajari itu semua tentu akan mengantar pemahaman kita terhadap kebesaran Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan muliakan Tuhanmu. Jadi final goal daripada belajar, targetnya adalah memuliakan Tuhan. Persoalan, kalau di dalam proses pembelajaran itu ada pengetahuan, lalu pengetahuan itu diaplikasikan dalam kehidupan praktis, itu logis dan wajar. Karena Allah juga mensetir di dalam banyak ayatnya, manusia itu hanya dengan berilmu bisa mewujudkan kehidupan yang baik. Rasulullah itu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupannya baik-baik di dunia, itu syaratnya hanya dengan penguasaan ilmu. Siapa yang menghendaki kehidupannya baik di akhirat, persyaratannya ilmu. Dengan adanya ilmu akan banyak yang bisa kita lakukan di dunia ini. Lalu dengan kehidupan dunia yang baik akan terantarlah manusia itu untuk bisa mewujudkan hidup yang baik di akhirat. Bahkan siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan akhiratnya baik, itu syaratnya hanya ilmu. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa? Alladzi 'allama bil qalam. Karena Allah itulah sebagai guru yang mengajari manusia melalui al-qalam, melalui tulisan. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Dan juga manusia itu diajari Tuhan apa-apa yang dia tidak ketahui. Melalui apa? Iqra, riset alam ini. Al-qalam, sumber ilmu melalui yang tertulis. Verbal, ada huruf bacaannya. Qara'a, bacalah. Qur'anan, menjadi Quran. Jadi ilmu itu ada di Quran, lalu ada di alam ini. Oleh karena itu
agama dengan ilmu pengetahuan itu sejalan dalam Islam. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.